Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ahmad Aras, NIM 09105804222137, semester 3 kelas D, Prodi Administrasi Publik, dosen pengampu Bapak Syahril SPD MPD. Sini saya akan menjelaskan tentang Gua Hira. Apa itu Gua Hira? Gua Hira merupakan tempat bersejarah bagi umat muslim. Gua itu adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama yang surah Al-Alaq ayat 1-5. Di gua itu juga Nabi menghabiskan waktu dalam pengasingan, kontemplasi, dan refleksi diri. Gua Hira terletak di dekat puncak bukit terjal yang disebut Jabal Nur atau Gunung Cahaya. Lokasi yang begitu dekat dengan kota suci Mekah dan signifikannya sebagai tempat pencerahan bagi ribuan peziarah pengunjung gua itu setiap tahun. Sedikit cerita tentang Gua Hira. Hingga suatu ketika saat Rasulullah sedang berdiam diri, sedang beribadah di Gua Hira pada bulan Ramadan 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril dengan membawa wahyu pertama dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ia berkata, permulaan wahyu yang diterima oleh Rasulullah adalah ar-ruya as-salah, mimpi yang baik dalam tidur. Biasanya mimpi yang dilihatnya itu jelas laksana cuaca pagi. Kemudian beliau jadi senang menyendiri, lalu menyendiri di Gua Hira untuk bertahanut. Beliau bertahanuk, yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya. Dan untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan membawanya pulang perbekalan untuk keperluan itu, sehingga datang kepada beliau al-haq, kebenaran wahyu. Pada waktu beliau berada di Gua Hira, maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, bacalah. Jawab beliau, aku tidak bisa membaca. Nabi bercerita, lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Dan aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Aku lalu ditarik, dipeluk kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata, bacalah. Aku kembali menjawab, aku tidak bisa membaca. Kemudian untuk ketiga kalinya ia menarikku dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepaskanku, ia berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Lantas Rasulullah pun pulang ke rumah Khadijah dengan penuh ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Rasulullah berkata kepada Khadijah, selimutilah aku. Akhirnya beliau diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Setelah itu mulai menceritakan apa yang telah dialami kepada Khadijah. Diriku dengarkan hal itu. Kemudian Khadijah menjawab, sama sekali tidak. Demi Allah, selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkaulah orang yang senantiasa menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu, dan membantu derita orang yang membela kebenaran.
Sudah tadi sedikit kisah dari Nabi Muhammad SAW. Gua Hira banyak ditetangi jamaah haji setiap tahun untuk diziarahi. Lokasi Gua Hira sendiri berjarak 7 km dari Masjidil Haram. Jabal Nur sendiri terletak di kawasan Hejaz. Perjalanan pun terbilang tidak mudah untuk sampai Gua Hira karena medan terjal dan menanjak. Puncak Jabal Nur sendiri setinggi 640 meter. Perjalanan mesti mendaki trek yang ada berbentuk tumpukan batu, dan saat tiba di puncak Jabal Nur, pengunjung harus menuruni tebing yang agak curam. Namun ketika sampai di sini sudah dibangun tangga permanen. Ukuran Gua Hira sendiri yang memiliki lebar 1,6 meter dan panjang 3,7 meter. Gua ini berada di ketinggian 270 meter di punggung Jabal Nur. Dalam gua cuma bisa menampung sekitar 4 orang. Pengunjung juga dapat melihat pemandangan Masjidil Haram dari kejauhan saat berada di puncak Jabal Nur. Gua Hira juga mempunyai destinasi kini Pelsara yang ingin meningkatkan pengetahuan budaya dan agama mereka dapat mengunjungi distrik budaya Hira. Dekat Gua Hira, distrik ini terdapat museum dan pameran yang diadakan dalam beberapa bahasa, diwasi oleh Komisi Kerajaan untuk Kota Suci Mekah dan tempat suci, dan dianggap sebagai rahmat budaya. Proyek ini dikontribusi untuk memperkaya pengalaman religius dan budaya para jamaah dan penduduk Mekah. Salah satu tujuan dari program visi Kerajaan Arab Saudi 2030. Ya, tadi sekian dari saya. Jika ada saya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.